Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Raizel dari kelas 12.1 absen 20. Di sini saya akan melaksanakan uji enzim katalase melalui virtual lab untuk memenuhi ujian praktik dalam bidang biologi pada kelas 12. Mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan 2 spesimen dan 10 tabung. Untuk 5 tabung pertama, saya isi dengan hati ayam dan 5 tabung terakhir saya isi dengan kentang. Kita dapat lihat hati ayam yang saya masukkan berupa 1 ml dalam kondisi pH 7 dan suhu 25 derajat Celcius. Mari kita mulai dengan hati ayam. Yang kita lakukan pertama-tama adalah memasukkan asam klorida pada tabung pertama, lalu dilanjut dengan NaOH pada tabung kedua, dan sianida pada tabung ketiga. Sebelum kita melanjutkan ke tabung keempat dan tabung 5, kita dapat lihat terlebih dahulu perubahan yang terjadi setelah kita teteskan tadi HCl, H2NaOH, serta sianida. Untuk tabung pertama yang kita tadi teteskan HCl, pH berubah dari 7 menjadi 2. Dan untuk tabung kedua yang kita tadi teteskan NaOH, pH berubah dari 7 menjadi 11. Dan tabung ketiga yang tadi kita berikan sianida, pH tidak berubah. Kenapa tuh? Karena sianida merupakan asam lemah. Nah, untuk tabung keempat dan tabung 5, kita akan memainkan derajatnya atau suhunya. Kita ubah, untuk tabung keempat, kita ubah dari 25 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Dan untuk tabung kelima, kita ubah dari 25 derajat Celcius menjadi minus 20 derajat Celcius. Lalu, setelah kita melaksanakan semua itu, kita akan teteskan hidrogen peroksida yang merupakan substrat pada eksperimen hari ini kepada setiap tabung, dan kita akan dapat lihat perubahan atau tidak ada perubahan. Untuk yang tabung pertama yang tadi kita masukkan HCl, kita teteskan, kita dapat lihat tidak ada gelembung yang muncul atau tidak ada perubahan. Kita lanjut ke tabung kedua, teteskan, sama, kita dapat lihat seperti tabung pertama tidak ada perubahan atau tidak ada gelembung yang muncul. Nah, kita lanjut ke tabung ketiga. Kita lihat ada gelembung sedikit yang muncul pada tabung ketiga. Dan tabung ini berubah dari kondisi awalnya. Lanjut ke tabung keempat. Sama seperti tabung kedua dan ke-1, tidak ada perubahan. Dan tabung terakhir kita teteskan H2O2. Tidak ada perubahan juga. Setelah kita melaksanakan ini, kita akan mengecek kadar oksigen menggunakan bara api. Jika ada kadar oksigen dalam tabungnya, maka bara api pada ujung bagian bawahnya akan berubah warna menjadi merah muda. Jika ada O2 yang ada dalam tabungnya, menandakan bahwa enzim sedang bekerja dengan baik. Kita lihat tabung pertama, tidak ada perubahan warna, maka tidak ada kandungan oksigen atau kadar oksigen. Sama pada tabung kedua, tidak ada perubahan warna. Nah, pada tabung ketiga, bara api berubah warna menjadi merah muda. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana tuh O2 datang. O2 datang itu dari penguraian H2O2 yang terurai menjadi H2O dan O2. Kita lanjut ke tabung keempat. Tidak ada perubahan warna. Dan tabung terakhir, tabung kelima, sama, tidak ada perubahan warna. Nah, kita lanjut ke spesimen selanjutnya, yaitu kentang. Kita akan laksanakan hal yang sama seperti hati ayam. Dan kita dapat lihat, sama seperti hati ayam, volume kentang
hanya 1 mili dalam kondisi pH 7 dan suhu 75 derajat Celcius. Kita akan lakukan yang hal sama. Pada tabung pertama, kita akan teteskan HCl. Dan pada tabung kedua, kita akan teteskan NaOH. Dan pada tabung ketiga, kita akan teteskan sianida. Sama seperti pada hati ayam, pH pada tabung pertama yang kita teteskan HCl berubah dari 7 menjadi 2, dan tabung kedua yang kita teteskan NaOH berubah dari 7 menjadi 11, dan yang terakhir tabung ketiga sama pH-nya. Dan sama seperti seperti hati ayam, tabung keempat dan tabung kelima kita ubah. Untuk tabung keempat suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Dan pada tabung kelima kita ubah dari 25 derajat Celcius menjadi minus 20 derajat Celcius. Lalu kita masukkan H2O2 pada setiap tabung. Kita lihat tidak ada perubahan. Lanjut ke tabung kedua. Sama seperti tabung 1, tidak ada perubahan. Nah, kita lihat pada tabung ketiga, ada gelembung yang muncul walaupun sangat-sangat minim. Kita lanjut ke tabung keempat. Kita bisa lihat tidak ada perubahan. Dan pada tabung kelima, juga tidak ada perubahan. Lalu, sama seperti hati ayam, kita akan cek kadar oksigennya menggunakan bara api. Untuk tabung pertama, bara api tidak berubah warna, maka tidak ada oksigen terurai. Lanjut ke tabung kedua, dan kita bisa lihat tidak ada perubahan juga. Nah, pada tabung ketiga, kita dapat lihat bara api berubah warna menjadi merah muda. Oleh karena itu, di sini ada oksigen yang terurai dari H2O2. Naik ke tabung keempat, tidak ada perubahan warna. Dan pada tabung terakhir, kita bisa lihat juga tidak ada perubahan warna. Itu saja yang saya bisa presentasikan pada siang ini. Untuk penjelasan yang lebih lanjut tersedia dan saya akan laksanakan pada LKPD yang sudah tersedia. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.